Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widati Permatasari dari SMP Negeri 1 Mesuji Makmur yang akan menampilkan video pembelajaran terkait materi PPKN, dan pada kelas 8 yang akan membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta ketetapan MPR. Selamat menyaksikan. Silakan pimpin doa. Mari kita doa bersama dan bacaan Sekarang saya absen. Untuk namanya yang saya panggil, silahkan acungkan tanganmu. Adli, Ananda, Andika, Angelina, Lavia, M. Rizky, Muhammad Rizky Zainul, Marcelino, Muhammad Izudin, Nanda, Jurhadi, Putri, Rido, Raud, Selvia, Serena, Vincencio, Syahid, Alvino. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, di pertemuan sebelumnya kita membahas terkait materi sebelumnya, yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan menurut yang ada di negara Indonesia. Tahu nggak kalau Indonesia itu memiliki undang-undang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Ya, undang-undang tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan yang mendapat urutan kedua adalah ketetapan MPR. Apa kepanjangan MPR? Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah yang disingkat PP. Yang kelima ada Prepres. Apa Prepres? Peraturan Presiden. Selanjutnya ada peraturan daerah provinsi atau disingkat Perda Provinsi, dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten dan kota. Saat ini kita ada di posisi kabupaten. Apa kabupaten kita? Bogan Komaribudi. Saat ini kita belajarnya terkait proses penyusunan perundang-undangan, mengenal tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pertama, silahkan dibaca Alvino. Satu, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap semangat berjuang para pahlawan. Oke, yang kedua, memahami badan negara yang mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, ini kedua ya. Dan yang keempat adalah memahami ya. Nah, di sini inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi kita. Yang pertama terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah dikatakan sejak awal bahwa hukum dasar negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah hukum dasar kita. Begitu pula hukum atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah hukum tertinggi di negara Indonesia saat ini.
Kemudian ada yang mengesahkan, ada yang mengusulkan. Dulu waktu kita saat kita merdeka pada tanggal berapa merdeka? 17 Agustus. Dulu saat kita merdeka kita belum memiliki dasar negara. Padahal sebelumnya lembaga BPUPKI sudah mengusulkan dan menyusun sebuah dasar negara yang akhirnya setelah merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945 lembaga PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melakukan rapat dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Jadi undang-undang ini, Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Ada pula MPR. MPR memiliki sebuah kewenangan untuk menetapkan dan mengubah undang-undang kita. Ada dalam pasal 37 yang kemudian ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1. Lanjut, buka halaman 58 di situ. Kita pernah melakukan perubahan setiap pasal-pasal 4 kali. Yang pertama ada pada tahun 1999 yang diubah saat sidang MPR. MPR itu kan punya sidang tahunan. Nah, pada sidang itulah undang-undang kita di bagian pasalnya ada yang diubah. Kemudian perubahan kedua ada dalam sidang tahunan MPR pada tahun 2000. Selanjutnya kembali lagi setahun kemudian diubah lagi menjadi terkait mencapai bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan dan beberapa pasal lainnya diubah lagi pada tahun 2001. Terakhir diubah tahun berapa? 2002. Dan diubahnya sama halnya dalam sidang MPR tahunan kayak gitu. Ada pula yang tidak dapat diubah dalam sebuah undang-undang, yaitu Oke, di sini ada catatan perubahan dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Jadi, maksud dari sebuah perubahan adalah menyesuaikan keadaan dan kemudian menyusun peraturan sesuai zaman perkembangannya. Paham? Di sini ada perubahan undang-undang pasal 37 yang tadi saya bilang bahwa yang kedua ada diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Yang ketiga, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota dari seluruh MPR. Berarti kalau contoh ada 11 orang, berarti harusnya ada 6 yang mewakili, atau kalau dia ada 12 orang, berarti juga 6 yang harus mewakili, yaitu berarti. Lanjut, yang terakhir adalah khusus mengenai bentuk NKRI dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Jadi bentuk kita itu tidak dapat dilakukan perubahan. Walaupun dulu negara kita ini bentuknya pernah syarikat, pernah UUDS sementara, dan akhirnya NKRI yang saat ini dikatakan adalah NKRI harga mati. Lanjut, terkait ketetapan MPR. Ketika dulu MPR dan MPRS ini memiliki kedudukan kekuasaan tertinggi, maka segala peraturannya dari MPR. Yang kemudian ketetapannya ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4. Oke. Di sini setelah beberapa kali saya menjelaskan, saya punya 6 pertanyaan. Are you ready, guys? Ready. Kalau tahu jawabannya silahkan acukan tanganmu dan kemudian jawab pertanyaan
37. Keisha. MPR. Jawaban Keisha benar. Berapa persen putusan MPR dapat disetujui saat melakukan perubahan? Ya, 50%. 50% plus 1 anggota dari seluruh MPR. Ya, 50% plus 1 anggota dari jumlah anggota MPR. Silakan tepuk tangan. Yang kelima, siapakah yang menetapkan undang-undang? Jeffrey. Siapa? Siapa yang menetapkan undang-undang? Kurang tepat. Yang menetapkan PPKI. PPKI. Jadi kalau yang menyusun adalah BPPKI, yang menetapkan adalah PPKI. Oke, itu 6 pertanyaan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk materi selanjutnya besok kita akan belajar pada halaman 61 yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut. Ada pula halaman 62 peraturan pemerintah atau yang disingkat PP. Ada di halaman 64 peraturan presiden atau yang sering disebut Perpres atau Prepres. Dan yang terakhir ada peraturan daerah provinsi atau yang disebut Perda provinsi pada halaman 64. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dong. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.